ketika baru pertama kali punya anak itu adalah suatu yang sangat sulit. Sulit dalam artian bukannya kita nggak bersyukur, tapi sebetulnya bagaimana kita bisa menyesuaikan diri dengan keadaan, apalagi saat itu anak rewel, kita juga stres. I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can understand it fully. Appreciate my stand and go out of this world and right on time. Oh, never in my life have I seen the sky light up like this. I'm far away from Earth and I wanna know if you exist. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kita di channel Family DTV. Kali ini kita dengan formasi lengkap nih. Ada Papa, Ada Mas Dafa Dafa. dan ada Ade Diva. Ya kali ini Mas Dafa yang biasanya semangat memang lagi agak lemes nih, karena memang dia kondisinya lagi agak kurang sehat. Lantas sekarang kita mau bahas temanya tentang apa nih Pak? Coba Papa. Temanya kita saat ini bagaimana peranan penting orang tua terhadap anak yang sedang kurang sehat. Itu sangat penting sekali buat kita menangani anak yang kurang sehat. Peranan orang tua tuh bagaimana sih terhadap anak yang kurang sehat nih mah, ya kan? Sementara anaknya itu perlu perhatian, perlu dimanja, karena pada saat fase anak kurang sehat itu kan pasti anak tuh kolokan mah. Nah, mama sendiri tuh ada nggak sih rasa yang kadang-kadang kan lagi kerja ataupun lagi punya tugas masing-masing lah, kita orang tua tuh kan ada kesibukannya juga untuk menafkahi keluarganya. Nah, itu mama tuh bagaimana, coba bisa menjelaskan sedikit lah tentang peranan penting orang tua terhadap anak yang kurang sehat. Oke. Ya, yang pasti peranan orang tua itu sangatlah penting ya ketika anak sedang kurang sehat. Apalagi ini kan kita punya anak dua nih, yang satu masih bayi, yang satu udah mau 5 tahun. Di sini juga perlu adanya kerjasama antara suami sama istri. Nah biasanya nih anak yang kurang sehat ini pasti dia butuh perhatian nih si Mas Dafa. Tapi di sisi lain adiknya juga harus tetap diperhatikan. Nah disitulah orang tua itu perlu untuk bisa belajar mengendalikan diri juga. Termasuk kita itu belajar untuk saling berbagi tugas. Dan saat anak sakit yang paling penting itu orang tua nggak boleh panik sebetulnya Pak. Itu yang paling penting, karena kalau misalnya kita orang tua panik, nanti anak juga jadi ikut ketakutan. Kadang-kadang kan kita suka kayak, wah ini anak kenapa gitu. Nah kita harus bisa mengendalikan diri, menenangkan diri yang oke, kita pelan-pelannya minum obat ya nak gitu. Terus kalau misalnya dia sakit yang di mana, kita pijit badannya, kita kasih obat, kita tanya bagaimana perasaan dia pada saat itu, nah sakitnya di mana gitu. Setelah kita misalnya nih udah minum, kasih dia obat dan segala macam, tapi kemudian nggak berkurang sakitnya, nah di situ kita perlu untuk segera membawanya ke dokter atau ke klinik untuk penyembuhan yang lebih lanjut. Nah setelah itu kita juga harus bisa merayu anak nih supaya mereka mau minum obat. Karena kadang-kadang yang jadi tantangan juga tuh gimana memberi obat untuk anak gitu. Ada anak yang mereka gak mau minum obat dari dokter, apalagi obat racik kan pahit tuh ya Pak ya. Nah gitu, nah Dafa nih juga alhamdulillah pelan-pelan kita ajarin untuk dia mau minum obat. Sampai akhirnya sekarang setiap kalau misalnya dia sakit, kita bawa ke klinik dan dia pasti akan mau minum obat. Mama tuh bisa menghadapi anak-anak itu bagaimana itu dapat caranya itu apa dengan kesabaran kah ataupun harus, kan kadang-kadang mama-mama muda ini belum tentu sesabar mamah nih ya kan. Iya. Jadi resepnya tuh apa sih mah ya kan, biar ibu-ibu muda tahu nih, penonton Family DTV. Iya.
Sebetulnya resep yang membuat kita sabar itu adalah sebenarnya yang paling penting itu adalah support system atau dukungan dari keluarga termasuk suami. Ketika misalnya anak sakit atau apa sakit, kalau misalnya kita yang menghadapi sendiri pasti kita juga bakal stres ya kan. Nah kalau misalnya ada dukungan dari suami atau dari keluarga, kita bisa berbagi tugas dan kita bisa fokus ke anak yang lagi sakit atau yang lagi bermasalah. Situ yang kita bisa lebih untuk menenangkan diri. Nah kalau untuk sabar atau enggak ya mungkin tuh memang udah belajar lah pelan-pelan dari awal. Mungkin saya juga dulu sering kebetulan saya juga seorang wartawan dan saya pernah liputan parenting. Saya juga banyak belajar dari para psikolog tentang bagaimana cara menghadapi anak-anak gitu. Dan memang sebetulnya kesabaran itu juga kita ya harus sama-sama belajar, sama-sama saling melatih antara anak dan orang tua gitu. Karena kalau misalnya kita tetap langsung emosi atau seperti apa, anak juga kan akan ketakutan. Jadi pelan-pelan gitu, sambil mengendalikan diri gitu aja sih sebetulnya. Oke nih mah, berarti kan mama kan seorang wartawan nih, jurnalis di luar. Gantian dong ya, papa jadi seorang yang yang menanyakan seorang wartawan. Kan kehidupan mama juga belajar di luar tuh pengalaman banyak sekali ya, ketemu orang dan psikolog juga sering ya kan, parenting pernah liputan. Nah, dari segi pengalaman mama tuh kan diterapkan terhadap ke anak-anak. Nah, jadi yang jadi pertanyaan nih, pengalaman apa sih yang sesulit mengasuh anak tuh saat apa sih mah? Ibaratnya lagi sakit ataupun lagi apa, itu yang hal paling tersulit pas saat ngasuh anak tuh apa sih mah? Ya yang pasti mengasuh anak itu susah-susah gampang sih. Ya kita juga perlu penyesuaian diri kan dari awal punya anak pertama gitu. Bagaimana kita bisa menjadi ibu yang baik untuk anak itu. Yang pasti ketika newborn itu, yang ketika baru pertama kali punya anak itu adalah sesuatu yang sangat sulit. Sulit dalam artian bukannya kita gak bersyukur, tapi sebetulnya bagaimana kita bisa menyesuaikan diri dengan keadaan. Apalagi saat itu anak rewel, kita juga stres, terus ini harus seperti apa. Apalagi waktu itu misalnya ketika anak sakit, kita belum ada pengalaman nih anak sakitnya bagaimana, seperti apa. Nah itu sih sebetulnya yang tersulit, sampai akhirnya lama-lama kita belajar. Papa sama mama, suami istri kita juga sama-sama saling belajar, kemudian juga saling mensupport satu dan lainnya. Dan yang alhamdulillah juga adalah orang tua dan mertua juga sangat membantu gitu. Itu yang paling penting sih sebetulnya. Berarti kan hal tersulit tuh bukannya, kalau misalkan bukan nih, hal tersulit itu masalah nggak sih ini misalkan saat mamanya kerja, papanya kerja, ini anak-anak bingung kan? Paling teman-teman yang di penonton ini juga banyak sekali yang menanyakan, oh kalau anak kerja, suami istri kerja, anak-anaknya tuh sulit ya kan? Apalagi mencari pengasuh buat anak tuh ya kan? Itu hal, kalau menurut papa sih hal tersulit di situ. Nah itu termasuk hal tersulit nggak bagi mama? Saat mamanya tuh dilema nggak mah, maksudnya lagi pengen kerja terus anak-anak tinggal, terus menghadapinya itu seperti apa mah, jalan seenggaknya ambil solusinya seperti apa sebelum anak-anak nih ada yang jaga gitu kan. Mama kan kerja liputan di mana kemana-mana. Nah itu termasuk hal yang sulit atau tidak, dan bagaimana mama menyikapi hal itu? Coba. Ya memang itu menjadi suatu tantangan ya untuk seorang working mom gitu. Cuman ya mungkin saya sedikit agak berbeda dengan para working mom lainnya gitu. Karena kan jam kerja yang lebih fleksibel sebetulnya. Dan kadang-kadang ya memang mencari pengasuh itu gampang-gampang sulit. Ketika ada ya alhamdulillah, ketika nggak ada kadang-kadang ya kita juga alhamdulillah punya orang tua yang tadi. Makanya support system dalam rumah tangga itu sangat penting sih. Kadang-kadang suka dititipin ke orang tuanya, atau waktu pas adanya belum lahir kadang Dava suka kita ajak ke kantor dan kantor juga tidak mempermasalahkan. Makanya itu sebenarnya
suatu rezeki juga sih bagi saya. Jadi saya tidak menganggap itu sebagai sesuatu yang sulit, meskipun agak dilema sebetulnya di situ. Cuman ya kita berusaha untuk bisa menyesuaikan diri. Nah, cuman memang karena saya itu adalah kerjanya tidak harus selalu ke kantor, tapi saya kerja dari rumah. Itu juga bagaimana tetap bekerja tapi juga tetap menjaga anak. Nah, itu tuh sebenarnya menjadi tantangan juga sih sebetulnya. Tapi lagi-lagi kita harus bisa memberi pengertian kepada anak seperti apa. Atau kalau anak yang bayi ya kan, kadang-kadang saya juga sambil kerja sambil saya gendong juga gitu. Ya seperti itu sih sebetulnya. Oke. Di pertanyaan penghujung terakhir nih Mah. Kan anak-anak itu pada fase umur 5 tahun kayak Mas Dava ini sudah wajib mempunyai kegiatan, maksudnya sekolah. Nah, sedangkan Mama masih dilema nih kadang-kadang untuk meninggalkan anak. Ini cut aja ya, yang ini yang terakhir ya. Kita bikin statement terakhirnya aja. Oke. Sekarang gimana ya? Ya demikian tadi gitu. Ya, terus. Ya, demikian tadi perbincangan keluarga Family Day TV. Sekarang kita pamit undur diri dan semoga teman-teman mendapatkan manfaat dari perbincangan kami. Semoga semua sehat walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa Like, komen, and subscribe. dadah.